Pertama adalah jika tolak satu, namanya tolak raj'i, dan yang menolak adalah suami, bukan khulu', bukan permintaan istri dengan membayar. Jika suami menolak talak satu, nah, maka sang istri itu adalah masih seperti ikatan suami istri, hanya tidak boleh berhubungan saja. Masih bisa satu rumah, barangkali sang istri dandan lebih cantik, tak taunya tidak usah pisah, rujuk deh, itu dan karena masih tolak satu untuk belajar, hanya yang tidak boleh berhubungan. Maka waktu Anda menolak hubungan suami istri, Anda benar, tidak salah, karena belum ada kata rujuk, kata kembali dari sang suami, itu ya. Tapi kalau masih ditolaknya tolak satu dan 1 bulan itu belum berlalu masa iddah, makanya kita tahu kalau tolak satu belum berlalu masa iddah, maka sebetulnya itu masih seperti suami istri, cuma tidak boleh melakukan urusan hubungan suami istri. Jelas? Nah, kalau seperti itu benar Anda menolak karena Anda bukan istrinya lagi, tapi Anda masih dalam tolak yang bisa kembali, sang suami bisa sepihak mengembalikan, mengatakan aku rujuk kau, sudah beres. Dia tidak ngomong begitu, cuma ngajak hubungan. Ini pelajaran juga, kadang orang di saat suami istri berantem terus, di saat cerai malah berzina. Ini kan bodoh banget. Nah, kemudian jadi benar Anda tidak dosa. Apalagi suami Anda mengutuk akan marah Anda, justru Anda yang benar saat itu. Tapi suami Anda mungkin tidak mengerti. Berarti suami Anda kalau seandainya ya ingin niat mengajak berdosa, sementara Anda sudah dicerai, kecuali suami mengatakan sekarang aku rujuk. Lah kalau sudah mengatakan dia rujuk, Anda menolak, dosa Anda. Lalu dia beri nafkah, tapi dia belum rujuk kok, Anda berhak untuk menolak, dan harus Anda menolak karena Anda bukan istrinya dia. Kemudian mati. Ini pembahasan iddah sebelumnya saya bahas, karena tolaknya masih rujuk. Kalau mati, seorang wanita masih dalam tolak raj'i, tolak yang bisa kembali, maka kalau mati saling mewarisi. Karena masih hubungan suami istri, saling berarti Anda mewarisi suami Anda. Karena tolaknya masih tolak satu dan belum berlalu masa iddah. Jadi saling mewarisi. Ini yang perlu kami sampaikan. Makanya pertanyaan satu, tapi jawabannya banyak. Kalau ditinggal bahaya juga ini. Nah, tapi ada pembahasan lain lagi. Lalu iddahnya, masa penantiannya bagaimana? Karena tolaknya tolak raj'i, tolak satu, maka masa iddahnya pindah, bukan berlanjut. Yang semula karena cerai biasa, cerai, kemudian setelah dicerai satu, dia punya masa iddah adalah 3 kali suci. Tak taunya mati di pertengahan, maka iddah ini tidak dihitung lagi. Karena tolak raj'i masih dianggap suami istri, maka mulai dari saat mati suami, dia masuk iddah baru lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi iddahnya pindah. Ini pembahasannya harus dihubungkan, ini pembahasan fikih. Kecuali memang hamil dicerai satu, ya kan? Setelah satu meninggal, tinggal dilanjut karena hamil, masa iddahnya berakhirnya sama, itu di saat melahirkan. Ini pembahasan fikihnya ya, makanya bertanya itu, penanya itu harus jelas, karena itu numpuk permasalahan, harus dijelentrehkan satu demi satu supaya tidak salah. Karena sebab semua yang disebut, selagi sudah disebut di sini harus ada pembahasannya. Cuman kalau tanya jangan banyak-banyak begitu, jawabannya kepanjangan nanti. Cuman kita tidak ingin melewatkan, karena itu ada masalah iddah, ada masalah tolak raj'i, apa masalah ini harus kita jelentrehkan singkat semacam itu supaya orang tidak salah. Itu saja. Jadi Anda tidak dosa, semoga suami Anda diampuni, Anda saling mewarisi, kemudian setelah itu Anda iddahnya bukan iddah cerai. Kalau iddah cerai Anda boleh jalan-jalan, tapi masuk iddah kematian Anda tidak boleh keluar dari rumah, Anda tidak boleh pakai dandanan, Anda harus melakukan menghindar daripada ihdat, namanya apa, menghindar dari berdandan dan sebagainya. Cuman bertemu dengan sanak kerabat famili boleh. Tapi kalau tolak cerai kan boleh. Cuman sekarang ada salah paham. Gara-gara tolak cerai, kamu nggak boleh keluar rumah, tolak cerai. Nggak boleh ini, Bu. Kalau tolak cerai satu, kalau tolak cerai meninggal, nggak boleh pakai wewangian, kan? Nggak boleh dandan. Cerai tolak karena
meninggal. Tapi kalau cerai satu, dandan yang cantik biar diambil lagi sama mantan suamimu. Beda. Makanya ini pemahaman penting. Sebab ada di Cirebon ini kita dengar katanya apa? Nggak boleh keluar. Cerai apa? Emang mati suaminya? Enggak, cerai biasa, cerai satu. Terus nggak boleh keluar, nggak boleh dandan. Wah, ya pantesan bablas nanti cerainya. Istrinya nggak dandan kok. Jadi ilmu itu penting ya. Jangan hanya kayaknya begitu. Makanya yang belum bagiannya ya bicara kadang-kadang. Makanya kita waspada pembahasan fikih harus kita sedikit detailkan. Mohon maaf, harus sabar. Makanya bertanya itu satu-satu deh. Gimana hukumnya gitu tok? Satu biasanya. Ini 4 numpuk 5 jawaban, 5 masalah dalam satu pertanyaan. Berbeda dengan tolak 3, tolak 3 sudah terpisahkan. Kisahnya selesai. Karena tolak 3 nggak bisa kembali lagi dan bukan sebagai suami istri, tidak boleh satu rumah, harus segera pisah. Seperti itu. Wah, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.